ketika Nabi Musa alaihi salam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berbicara langsung ke langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Musa berdialog kepada Allah. Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, saya sudah melaksanakan semua yang Engkau perintahkan, wahai Allah. Tidakkah Engkau senang?" Kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah? "Wahai Musa alaihi salam, engkau mengerjakan itu adalah untuk dirimu sendiri. Engkau sholat, itu kebaikannya untuk dirimu. Engkau puasa, itu kebaikannya untuk dirimu. Dan aku baru senang ketika engkau bisa memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain." Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini membuat Bunda senang. Senang semuanya? Bahagia hari ini? Wah, pahala membahagiakan orang lain itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita doa dulu ya Bunda supaya makin berkah, karena hari ini di pendopo ini riuh malaikat berada di kanan kiri kita, depan belakang kita, siap mengaminkan doa kita, siap beristighfar untuk kita. Tumbuh-tumbuhan yang sedang menyaksikan ini berzikir, bertasbih, memohon ampun untuk siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pertemuan hari ini, pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dulu boleh? Sebelum berdoa boleh kita beristighfar, Bun? Boleh ya? Kenapa Yunda selalu mengawali majelis itu dengan beristighfar? Karena ini nasihat guru. Guru itu selalu berkata seperti ini. Ada orang yang di majelis tapi pikirannya di rumah. Ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke suami. Ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke anak. Atau ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke TikTok, belum check out etalase nomor 2. Ada lagi orang yang bermajelis tapi pikirannya tadi Shopee belum di check out gitu ya. Jadi banyak orang yang bermajelis tapi tidak khusyuk. Hatinya itu belum terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, belum terbangun koneksi kepada Allah. Nah, kita mau membangun koneksi itu dulu, pastikan jaringan hati kita stabil. Ya, Bun? Pastikan apa? Jaringan hati kita stabil. Karena kalau jaringannya stabil, jaringannya bagus, maka hubungannya kepada Allah akan terkoneksi. Kita ngaji buat apa, Bun? Apakah buat pinter-pinteran? Tidak. Kita ngaji buat apa, Bun? Apakah banyak-banyak dalilan? Tidak. Tapi ngaji yang sukses itu adalah yang sepulang dari sini terbangun konektivitas kita kepada Allah. Itu ngaji yang sukses. Karena kalau mau banyak-banyak dalil, bukan cari kodenis tidak tepat, bukan cari Teyunda tidak tepat. Kalau mau banyak-banyakan dalil, belajar langsung ke Ustadz Abdul Somad, ke Ustadz Adi Hidayat, ada di Jogja Ustadz Salim Afilah. Tapi kita ada di sini untuk apa? Untuk bareng-bareng membangun koneksi kesadaran penuh bahwasannya kita butuh Allah. Kita butuh ditolong Allah. Kesadaran koneksi itu yang kemanapun kami berdakwah, itulah yang ingin kami bangun kepada para jamaah. Kalau orang sudah terbangun koneksinya kepada Allah, dia sedih, nyarinya Allah. Dia susah, nyarinya Allah, bukan suami orang. Ada yang punten ya, Bun. Dia ngerasa kecewa, bukan update status, ya kan? Tapi nyari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Guru Yunda berpesan seperti ini, bagaimana caranya agar bisa terbangun koneksi kesadaran bahwasannya kita itu butuh ditolong oleh Allah. Maka dalilnya ada di dalam Quran surat An-Nazi'ah. Kamu pernah terputus jaringannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu akui itu, maka akan aku pimpin kamu menuju jalan Tuhanmu dan dijauhkan daripada kesesatan. Enak gak, Bun? Ibarat bunda-bunda tersesat di hutan.
Mana yang lebih nikmat? Mereka yang tersesat di hutan lalu ketemu pemandu penunjuk arah jalan keluar daripada hutan itu, sama mereka yang cari jalan keluar sendiri. Mana yang lebih cepat keluar? Yang punya tour guide, betul nggak? Yang punya petunjuk. Kenapa hidup kita ini menjadi ruwet, pusing, muter-muter aja? Kalau nggak masalah ekonomi, kalau nggak masalah suami, kalau nggak masalah anak, kalau nggak masalah utang, keturunan. Kenapa muter-muter di situ aja? Karena bisa jadi kita belum mau diatur oleh Allah. Akuin itu. Maka cara membangun konektivitas kepada Allah, yuk. Sebelum bermajelis, bangun tidur, ketika berhadapan dengan orang yang mungkin ya Allah asa berat mau berhadapan sama dia, banyak-banyak istighfar. Berhadapan sama suami, tapi kan Teh Yunda suami saya tuh jahat banget melebihi Fir'aun. Bohong. Karena kalau suami ibu yang lebih jahat dari Fir'aun, yang ditulis kisahnya di dalam Al-Quran suami ibu. Kalau ditulis Fir'aun udah nggak ada yang lebih jahat, lebih zolim, walaupun ada nggak boleh nyerempet ke sana ya. Nah, begitulah Bu. Nah, sudah update terus ibu-ibu ini. Maka mari sama-sama izin punten kita mulai majelis ini dengan beristighfar, boleh Bun? Ada di sini yang nggak punya dosa? Wajah-wajah berdosa bukan kita ini? Kalau kita bercermin, yang kelihatan cantik apa buruknya diri kita? Saya kalau bercermin boro-boro Bu bilang diri saya cantik. Saya kadang kalau misalnya bercermin, ya Rob, mungkin hanya casing saja yang cantik, tapi engkau tahu aib-aib diri ini. Engkau tahu bagaimana kondisi diri ini saat sendirian. Ada Bu yang ketika bercermin mikir seperti itu Bu? Lupa ya, Masya Allah. Makanya kan ada doa bercermin ya Bu ya. Ya Allah, baguskanlah akhlakku sebagaimana engkau baguskan rupaku. Betul nggak Bun? Buat apa rupa glowing kalau misalnya akhlaknya seperti titik-titik? Nggak boleh mencela ya Bu ya. Boleh istighfar semuanya. Suara yang indah yang Allah amanahkan hari ini kita gunakan untuk beristighfar. Bareng-bareng ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Sampai air mata tobat keluar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Keluarkan air matanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Nikmati air matanya. Astaghfirullah
Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau mengetahui siapa diri kami. Wahai Allah, Engkau yang telah menutupi aib-aib diri kami. Seandainya Engkau buka, tidak akan ada yang mau berteman dengan diri ini. Ya Allah, andaikan dosa itu berbau, maka tak ada yang mau mendekati diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di sini mengharapkan ridho-Mu. Kami berkumpul di sini karena mengharapkan pertolongan-Mu. Tolonglah kami, bimbinglah kami. Kami ingin diatur oleh-Mu. Boleh bareng-bareng kita ngomong ke Allah, ya Allah. Yang keras, ya Allah.